Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal PAT atau penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran IPA ya, tahun 2020-2021. Baik, kita awali dari nomor 1. Di nomor 1 ini, kalian harus memahami apa itu proses penyelidikan IPA. Ini materi semester 1 ya. Saya mengingatkan kembali bahwa proses penyelidikan IPA itu ada 4 tahapan. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, inferensi, membuat inferensi. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Yang keempat, mengkomunikasikan. Ya, kita bahas satu-satu. Untuk pengamatan, itu gunanya mencari data. Ya, pengamatan dengan apa? Dengan panca indera. Bisa dengan mata, dengan hidung, gitu ya, dengan kulit, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, bisa dengan melakukan pengukuran, ya panjang, tinggi, lebar, atau mengamati dengan mata, mengamati dengan mencium apa namanya? Mencium bau gitu ya. Itu juga termasuk pengamatan. Merasakan dengan kulit itu juga termasuk pengamatan. Kemudian membuat inferensi, nah itu mengaitkan data yang sudah diperoleh tadi ya menjadi eh, apa ya hasil dari data. Kemudian membuat kesimpulan. Yang keempat, mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini bisa dalam hal membuat tabel, membuat grafik, atau juga mempresentasikan dari hasil pengamatan. Yang nomor berikutnya, nomor 2, kita akan belajar semester 1 juga ini tentang besaran pokok. Ya, besaran pokok itu ada 7 macam beserta satuannya. Ya, besaran pokok ini untuk memudahkan mengingat bisa disingkat dengan jiwa SMP, di mana J itu jumlah zat dengan satuan mol, kemudian I intensitas cahaya dengan satuan kandela, W itu waktu dengan satuan sekon, A itu menunjukkan kuat arus dengan satuan ampere, dan S itu suhu, satuannya Kelvin, M itu massa, satuannya kilogram, dan P itu adalah panjang, satuannya meter ya. Sekali lagi untuk memudahkan mengingat disingkat jiwa SMP. Nah, kemudian yang ketiga, kalian harus memahami konversi satuan atau mengubah satuan. Ini juga materi semester 1. Nah, nanti konversi satuannya cukup satuan massa, ya, yaitu gram dan bisa miligram, bisa kilogram. Oke, kita harus hafal dulu urutannya. Dari kilogram ke hektogram, kemudian dekagram, kemudian gram, kemudian desigram, kemudian sentigram, yang terakhir miligram atau disingkat dengan mg ya. Yang sering kita ketahui, yang sering kita hafal itu kg atau kilogram. Nah, jika ini bergeraknya ke kanan ya, dari kilogram ke hektogram atau ke dekagram sampai ke miligram, itu berarti dikali. Dikali dengan berapa? Dikali dengan 10 setiap satu kali pindah. Jadi misalnya ini dari kilogram ke hektogram itu berarti dikali 10 ya. Jika dari kilogram menuju dekagram berarti kilogram ke hektogram dulu baru ke dekagram. Berarti dikali 10 kali 10 berarti kali 100 dan seterusnya ya. Misalnya menuju ke gram. Dari kilogram menuju ke gram berarti harus melewati hektogram, melewati dekagram, baru sampai ke gram. Berarti dikalikan berapa? Kalikan
10 kali 10 kali 10 atau sama aja dengan 1000. Gitu ya kalau arahnya ke kanan. Kalau arahnya ke kiri, nah misalnya dari miligram ke sentigram. Nah ini juga dibagi 10 ya. Tiap satu pindahan itu 10. Cuma dibagi atau dikali itu yang harus kalian perhatikan. Kalau ke kiri itu dibagi. Gitu ya. Dari miligram ke desigram. Berarti harus melewati sentigram baru ke desigram. Nah, berarti melewati 2 langkah. Berarti harus dibagi 100. Begitu ya. Sudah paham ya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya, yaitu kalian harus mengingat ini. Ciri-ciri makhluk hidup ini sangat mudah ya. Yang pertama makan, minum, bernafas, mengeluarkan zat sisa, bergerak. Kemudian ini ada istilah ya. Istilah yang harus kalian ingat itu adalah iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Itu menanggapi rangsangan. Contohnya, kalian pernah pegang putri malu, tanaman putri malu? Maka apa yang terjadi pada tanaman tersebut saat kita pegang? Ya, pasti daunnya menutup. Nah, itu bentuk tumbuhan menanggapi rangsangan. Atau nama lainnya adalah iritabilitas. Ini juga menunjukkan bahwa makhluk tersebut hidup. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini kaitannya dengan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, kenapa kok harus ada pengelompokan makhluk hidup? Nah, tujuannya itu agar makhluk hidup itu mudah dikenal dan mudah dipelajari. Nah, di sini ada tingkatan klasifikasi. Karena makhluk hidup itu ada tumbuhan dan ada hewan. Jadi, ada tingkatan klasifikasi untuk tumbuhan dan ada tingkatan klasifikasi untuk hewan. Sebenarnya sama, ya. Cuma yang membedakan itu di depannya sini. Nah, ini. Kalau tumbuhan diawali dari divisi, kemudian kelas, ordo, family, genus, yang tingkatan paling rendah itu spesies. Nah, kalau hewan, nah ini. Kalau hewan itu diawali dari filum. Nah, ya, filum, kemudian kelas, ordo, family, genus, spesies. Ke sama. Cuma yang membedakan itu adalah depannya saja ya. Kalau tumbuhan divisi, kalau hewan filum. Ya, berikutnya. Nah ini, perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian harus membedakan ini ya, bisa membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang paling mudah itu kalau fisika tidak menghasilkan zat baru. Nah, dan zat tersebut bisa kembali lagi ke bentuk semula. Misalnya es mencair, ya. Es mencair, bentuknya air. Air tersebut bisa kembali lagi menjadi es? Pasti bisa. Nah, dan seterusnya. Setelah es bisa mencair lagi jadi air. Dan seterusnya. Jadi tidak terbentuk zat baru. Nah, kemudian kayu menjadi kursi. Ya, kursi itu masih zatnya berupa kayu. Ya, jadi hanya berubah bentuk saja, tapi tidak mengubah zat tersebut. Kemudian kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru dan zat tersebut tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Misalnya, kayu dibakar menjadi arang. Nah, pastinya arang ini menjadi zat baru, beda dengan kayu. Dan arang ini tidak bisa kembali lagi ke kayu. Nah, itu namanya perubahan kimia. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan perubahan fisika sama perubahan kimia. Kalian ingat salah satu saja. Misalnya kalian mengingat perubahan kimia. Itu menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali
lagi. Ini kayu jadi arang. Udah cukup itu. Berarti yang perubahan fisika itu kebalikan dari perubahan kimia. Begitu. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang suhu. Apakah itu suhu? Nah, kemarin juga semester 1 kalian sudah belajar. Ini mengingat sedikit saja ya. Suhu itu menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu juga bisa diukur dengan namanya alatnya termometer. Tuh. Kemudian suhu merupakan besaran pokok ya. Tadi di awal sudah kita bahas tentang besaran pokok. Kemudian suhu dinaikkan, maka molekul-molekul benda tersebut akan bergerak lebih atau bergetar lebih cepat. Jadi kalau suhu suatu benda itu rendah, maka molekul-molekulnya itu bergetar lebih lambat, begitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini tingkatan organisasi kehidupan. Ini semester 2 ya. Kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita masih ingat ada yang namanya sel. Nah, ini tingkatan organisasi yang paling kecil ya. Kemudian beberapa sel bergabung membentuk yang namanya jaringan. Kemudian beberapa jaringan akan membentuk yang namanya organ. Misalnya organ pada manusia itu ada mata, jantung, hati, lambung, gitu ya. Nah, beberapa organ itu akan membentuk yang namanya sistem organ. Misalnya, sistem organ pernafasan. Nah, di situ ada terdiri dari organ apa saja? Ada hidung, kemudian tenggorokan, gitu ya, paru-paru. Nah, itu organnya. Beberapa organ tadi itu dari hidung, tenggorokan, paru-paru itu bergabung membentuk yang namanya sistem organ pernafasan. Nah, beberapa sistem organ pernafasan pada maaf, beberapa sistem organ pada manusia itu bergabung ya, ada sistem organ pernafasan, pencernaan, ya, apalagi kemudian ada sekresi, ya, ada reproduksi. Nah, itu bergabung membentuk yang namanya organisme atau manusia. Itu secara utuh itu adalah organisme. Itu. Kemudian, nah ini anatomi sel hewan ya. Kita mengingat ya bahwa sel itu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sebenarnya nggak jauh beda ya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Walaupun ya bentuknya juga berbeda, tapi organel-organelnya nggak jauh berbeda ya. Nah, yang sini kita akan pelajari sel hewan. Oke? Bagian yang terluar di sini nomor 1 itu menunjukkan membran sel. Ya. Kemudian, nah, di tengah-tengahnya sel itu ada yang namanya nukleus atau inti sel. Ya. Nah, ternyata ini yang warnanya pink ini digambarkan, dimodelkan dengan warna pink di sini. Nah, di dalamnya nukleus itu ada anaknya, ya. Nah, yang warnanya kuning ini, nah ini namanya nukleolus. Ya. Kemudian yang nomor 4 itu peroksisom, yang nomor 5 itu lisosom, nomor 6 itu sitoplasma, itu cairan yang ada di dalamnya sini ya. Semua ini cairannya, cairan yang ada di dalamnya sel itu namanya sitoplasma. Ya. Kemudian nomor 7 itu mitokondria. Nah, ini yang sering keluar juga nih dalam ujian bentuknya kayak gini nih. Ini namanya mitokondria. Kemudian yang bentuknya seperti ini kayak kipas itu namanya badan Golgi.
Nah, yang di dekatnya inti, ya, yang di sini ada warna kuning ini menunjukkan retikulum endoplasma. Kalau yang di sini nggak begitu jelas ya. Kalau yang ada ribosom, ada titik-titiknya, itu namanya ribosom titik-titik yang nempel di retikulum endoplasma itu berarti namanya retikulum endoplasma kasar. Karena ada titik-titiknya berupa ribosom itu. Tapi kalau nggak ada ribosomnya, itu berarti retikulum endoplasma halus. Itu ya. Itu tadi organel-organel yang menyusun sel. Ya. Ada membran sel, ada nukleus atau inti, kemudian ada anaknya inti atau nukleolus, ada peroksisom, ada lisosom, ada cairannya di sini yang di dalamnya ini namanya sitoplasma, kemudian ada mitokondria yang bentuknya kayak panggangan ini, kemudian ada badan Golgi yang kayak kipas, di dekatnya inti yang panjang ini benang-benang panjang ini namanya retikulum endoplasma yang ada titik-titik ribosom berarti retikulum endoplasma kasar. Kalau yang nggak ada titik-titiknya berarti namanya retikulum endoplasma halus. Lanjut. Nah, ini fungsinya. Fungsi dari organel yang tadi itu kalau membran sel karena di luar pasti dia akan melindungi ya bagian sel bagian yang ada di dalamnya dan mengawasi bahan-bahan yang keluar masuk sel. Kemudian nukleus, nah ini nukleus itu gunanya untuk mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan sel ya. Ini otaknya ini ya, yang menggerakkan semua. Kemudian nukleolus itu tadi anak inti sel ya, yang di dalamnya ada kromosom. Kemudian lisosom itu mengandung enzim pencernaan. Sitoplasma. Nah, sitoplasma tadi cairan ya yang di dalam sel gitu ya, tempat keberadaan organel-organel ini. Nah, itu tempat berlangsungnya reaksi kimia. Kemudian mitokondria yang kayak panggangan tadi itu bentuknya itu tempat terbentuknya energi. Kemudian badan Golgi yang bentuknya kayak kipas tadi itu ya, tempat sintesis polisakarida atau karbohidrat itu. Kemudian retikulum endoplasma kasar itu tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma halus tempat sintesis lemak. Nah, ribosom yang bintik kecil-kecil itu bisa ada di sitoplasma ataupun di retikulum endoplasma kasar, gunanya tempat sintesis protein. Kemudian ada komponen abiotik ya dan komponen biotik. Kalau abiotik itu mati, diingat ya. Misalnya batu, tanah, air, matahari begitu. Kalau yang biotik itu yang hidup, ya hidup itu ya tumbuhan, manusia, hewan begitu. Kalau ditambahi abiotik berarti A itu artinya tidak hidup. Abiotik itu berarti tidak hidup, berarti mati ya. Dan hafalin salah satu saja. Kemudian, nah mengingat nanti silahkan dibaca lebih lanjut lagi ya. Pola interaksi, ini saya keluarkan juga. Pola interaksi, di sini ada mutualisme, ya yang semua diuntungkan. Kemudian komensalisme, ya satu untung, ya, satu tidak rugi atau tidak untung. Kemudian parasitisme, satu untung, satu rugi. Kemudian netralisme, ya tidak saling berpengaruh. Kompetisi, ya saling berebut dalam satu daerah. Kemudian antibiosis, satu rugi, tapi satu tidak rugi atau tidak untung. Gitu ya. Ini sebenarnya kebalikan dari komensalisme ya. Nah, kalau komensalisme satu untung, satunya nggak ngaruh. Kalau antibiosis satunya rugi, satunya nggak ngaruh. Lanjut. Nah, ini efek rumah kaca dan pemanasan global besok juga akan saya keluarkan. Di sini efek rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Yaitu peningkatan suhu rata-rata bumi. Buminya jadi tambah panas ya. Nah,
Gas-gas yang menyebabkan pemanasan global itu ada CO2, NOx, CFC, dan SOx ya. Kemudian lanjut, lapisan bumi. Nah ini, lapisan bumi itu ada atmosfer, ada litosfer, ada hidrosfer. Kalau atmosfer itu berarti lapisan yang ada di atas kita ya. Kemudian kalau litosfer itu yang kita injak dan sampai ke tengah bumi itu litosfer atau lapisan batu yang ada di bumi. Kemudian kalau hidrosfer itu air ya. Itu ya atmosfer itu yang ada di atas kita langit gitu ya. Itu juga ada lapisannya. Kemudian litosfer lapisan batu yang ada di bumi ya yang kita injak. Hidrosfer itu air. Nah, kemudian ini tadi atmosfer itu ternyata ada tingkatannya ya. Yang paling dekat dengan manusia sampai yang terjauh. Yang pertama yang paling dekat dengan manusia itu adalah troposfer. Ya, troposfer itu di tempat terjadinya hujan, angin, awan, salju, begitu itu troposfer ya. Kemudian stratosfer itu tidak ada aktivitas cuaca, di atasnya troposfer. Nah, itu ada stratosfer, kemudian di atasnya stratosfer ada mesosfer. Ya, lapisan pelindung bumi dari benda asing. Jadi kalau misalnya ada meteor jatuh, ya akan terbakar di bagian mesosfer ini. Jadi kalau orang mengatakan bintang jatuh, itu sebenarnya meteor yang sudah terpanggang ya, yang sudah hancur di bagian mesosfer ini. Jadi bagian yang lebih kecil-kecil lagi ya. Kemudian di atasnya mesosfer ada termosfer. Nah, di sini pemancaran gelombang radio. Kemudian eksosfer, bagian yang paling luar. Nah, di sini tempat satelit buatan bumi ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Ya, ini dulu di SD pernah ya dipelajari, yaitu bumi mengitari matahari. Kalau revolusi bumi, bumi mengitari berputar pada porosnya, begitu ya. Nah, akibat revolusi bumi yang pertama itu terjadinya gerak semu tahunan matahari ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita mengamatinya kalau pas musim hujan mataharinya agak condong ke selatan, kalau pas musim panas atau kemarau mataharinya agak condong ke utara gitu ya. Nah, kemudian yang kedua perbedaan lamanya siang dan malam. Ya, jadi ada beberapa negara yang lamanya siang dan malam itu berbeda ya. Kemudian nomor 3 pergantian atau perubahan musim. Jadi kalau di Indonesia itu musim panas sama musim hujan. Nah, ada negara yang memiliki 4 musim. Begitu ya. Nah, itu dari saya. Dan ini yang terakhir ya. Ya, revolusi bumi. Baik. Nah, selamat belajar untuk menghadapi PAT. Semoga besok diberi nilai yang terbaik ya. Silakan kalian baca-baca lagi biar lebih mantap belajarnya dan mengerjakan PAT-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.